Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan membahas tentang aksioma-aksioma dalam geometri Euclid bagian A dan B yang terdapat pada bab 2. Peta konsep yang akan dibahas kali ini meliputi 1. Pendahuluan yang terdiri dari istilah, unsur, dan relasi dalam geometri. Yang kedua, istilah-istilah dalam geometri meliputi definisi dan deskripsi istilah. Pembahasan 1.1 yaitu istilah, unsur, dan relasi dalam geometri. Di dalam geometri sering dibahas adalah tak terdefinisi, yaitu seperti titik, garis, dan pada. Istilahnya adalah titik, kita tahu bentuk titik itu seperti apa, namun tidak ada yang menjelaskan apa itu titik. Berikut adalah penjelasannya. Poin A, titik merupakan unsur yang tidak didefinisikan dalam geometri, dituliskan dengan huruf kapital tunggal dan tidak boleh dengan huruf kecil. Misalnya terdapat pada gambar berikut, di mana ada titik A dan B serta C yang menggunakan huruf kapital. Penjelasan berikutnya tentang garis. Garis juga unsur yang tidak didefinisikan dalam geometri, dituliskan dengan huruf kecil, kebalikan dari titik, atau dengan menggunakan dua titik pada garis itu. Misalnya garis AB dituliskan dengan simbol AB huruf kapital dan terdapat panah dua arah di atasnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat garis H dan titik AB berada pada garis H tersebut. Selanjutnya poin C, relasi gabungan antara. Titik B di antara A dan C dapat dituliskan A strip B strip C. Jika A, B, dan C merupakan titik yang berada pada garis yang sama, maka dapat juga dituliskan dengan C strip B strip A. Berikutnya adalah ruas garis, merupakan bagian dari suatu garis yang dibatasi oleh dua titik ujung. Misalnya pada gambar berikut, di mana garis tersebut sebelah ujung kiri dibatasi oleh titik A dan sebelah ujung kanan dibatasi oleh titik B. Gambar ini disebut ruas garis AB. Selanjutnya poin E, jarak merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut yang disimbolkan dengan AB huruf kapital. Misalnya terdapat pada gambar poin Do. Yang disebut jarak merupakan panjang dari titik A ke B. Titik-titik koplanar merupakan titik-titik yang terletak pada satu bidang yang sama, seperti terdapat pada contoh, di mana terdapat titik A, B, C, dan Do yang berada pada satu bidang yang sama. Selanjutnya, garis berpotongan merupakan dua garis dengan satu titik persekutuan. Seperti pada contoh, terdapat dua garis yang saling menyilang dan membentuk satu titik persekutuan. Definisi selanjutnya yaitu garis-garis kongruen, merupakan tiga garis atau lebih yang koplanar atau sebidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Seperti pada contoh, terdapat tiga garis yang saling menyilang sehingga membentuk satu titik persekutuan. Selanjutnya, garis-garis sejajar, merupakan garis-garis yang terletak pada satu bidang yang tidak berpotongan. Seperti pada contoh, terdapat dua garis yang tidak berpotongan sehingga posisinya sejajar. Definisi selanjutnya yaitu segmen AB, dituliskan dengan AB huruf kapital dan strip di atasnya, merupakan himpunan yang berisi A dan B serta titik-titik antara A dan B tersebut. Contohnya seperti pada gambar, di mana garis tersebut di ujung kirinya terdapat huruf A dan ujung kanannya terdapat huruf B. Segmen AB adalah titik A dan B tersebut serta titik-titik yang berada di antaranya. Definisi berikutnya, sinar AB, dituliskan dengan AB huruf kapital dan panah satu arah di atasnya, adalah himpunan bagian dan garis yang memuat titik-titik A dan semua titik yang berada pada sisi yang sama dari A dengan B tersebut. Contohnya seperti pada gambar, di mana terdapat titik A dan B pada sebuah garis dan garis tersebut di ujung kanannya terdapat panah yang menunjukkan nilainya tak hingga. Definisi berikutnya yaitu sudut, merupakan gabungan dua sinar yang tidak segaris dan mempunyai titik pangkal yang sama. Contohnya seperti pada gambar, terdapat sinar B dan C yang berpangkal pada satu titik yaitu A.
di mana A tersebut merupakan sudut dan tentunya memiliki besaran tertentu dalam satuan derajat. Selanjutnya adalah segitiga, merupakan gabungan tiga segmen yang ditentukan oleh tiga titik yang tidak kolinier. Tidak kolinier artinya tidak segaris. Contohnya seperti pada gambar, terdapat segitiga dengan titik A, B, dan C. Definisi selanjutnya yaitu segi empat, merupakan gabungan empat segmen yang ditentukan oleh empat titik yang tiap tiga titiknya tidak kolinier. Maksudnya adalah ketiga titik tersebut tidak segaris. Jika segaris maka tentu bentuknya tidak akan membentuk segi empat. Kemudian segmen berpotongan hanya pada titik-titik ujungnya, yaitu seperti pada gambar pada contoh berikut. Definisi selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang berjarak tetap dari titik yang diketahui, seperti pada contoh, di mana terdapat titik P sebagai pusatnya dan titik-titik yang memiliki jarak tetap dari P tersebut yang disebut lingkaran sehingga membentuk sudut 360 derajat. Lanjut pada pembahasan 2.2 yaitu tentang definisi dan deskripsi istilah-istilah dalam geometri. Terdapat tiga bagian, yang pertama ada ukuran ruas garis, yang kedua ada ukuran sudut, dan yang ketiga ada kongruensi dari ruas garis dan kongruensi sudut. Yang pertama adalah ukuran ruas garis. Di sini terdapat suatu garis T di mana untuk setiap titik pada garis T dapat dipasangkan dengan satu bilangan real. Begitu juga setiap bilangan real dapat dipasangkan dengan satu titik pada garis T. Jadi, terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik pada garis dengan himpunan bilangan real. Nah, korespondensi satu-satu ini disebut sebagai sistem koordinat, sedangkan bilangan yang menandai letak suatu titik pada garis disebut koordinat. Dalam geometri, digunakan bagian garis yang memuat titik dengan koordinat 0 dan titik dengan koordinat positif. Menggunakan pengertian koordinat ini, didefinisikan ukuran ruas garis pada slide selanjutnya. Definisi mengenai ukuran ruas garis. Ukuran ruas garis adalah koordinat salah satu ujung ruas garis jika ujung yang lain berkoordinat 0. Ukuran ruas garis biasanya dinyatakan dengan simbol MAB strip di atas. Sekarang kita lihat contoh. Di sini terdapat garis T di mana koordinat titik A adalah 0 dan koordinat titik B adalah 4. Jadi, ukuran ruas garis AB sama dengan 4. Definisi selanjutnya yaitu tentang titik tengah suatu garis. Titik tengah suatu garis adalah titik pada ruas garis yang dapat membentuk dua ruas garis itu menjadi berukuran sama. Contohnya, di sini terdapat ruas garis AB yang di tengah-tengahnya terdapat titik P. Nah, titik P inilah yang dinamakan sebagai titik tengah suatu garis. Jadi, titik P ini adalah titik yang membentuk ruas garis AB menjadi dua ruas garis yang berukuran sama. Lanjut ke definisi berikutnya. Jadi, terdapat banyak sekali garis yang melalui titik tengah suatu ruas garis. Nah, garis bagi yang memotong ruas garis tepat di titik tengahnya itu disebut sebagai bisektor ruas garis atau garis bagi ruas garis. Sekarang kita lihat contoh. Di sini terdapat ruas garis AB dan juga terdapat titik P yang merupakan titik tengah ruas garis AB. Selain itu, juga terdapat tiga ruas garis yaitu ruas garis CD, ruas garis KL, dan ruas garis MN yang memotong ruas garis AB tepat di titik tengahnya yaitu titik P. Sehingga, tiga ruas garis inilah yang disebut sebagai bisektor atau garis bagi ruas garis AB. Yang kedua adalah ukuran sudut. Untuk menyatakan ukuran sudut, ditentukan sebagai berikut. Pada bidang setengah lingkaran, terdapat setengah lingkaran yang berpusat di P, salah satu ujungnya A dan ujung lain C. Titik-titik pada setengah lingkaran berkorespondensi satu-satu dengan bilangan real dari 0 sampai dengan 180. Titik A berkorespondensi dengan 0, atau dengan kata lain, titik A berkoordinat 0.
dan titik C berkorespondensi dengan 180, atau dengan kata lain, titik C berkoordinat 180. Jika titik B berkoordinat X, maka dikatakan ukuran sudut APB adalah X dan dituliskan sebagai besar sudut APB sama dengan X. Berdasarkan ukuran sudut, dapat didefinisikan nama-nama sudut sebagai berikut. Yang pertama ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki ukuran 90 derajat. Lanjut yang kedua ada sudut lurus. Apa itu sudut lurus? Sudut lurus adalah sudut yang memiliki ukuran 180 derajat. Yang ketiga sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang berukuran lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang berukuran lebih dari 90 derajat. Lalu yang kelima dan yang keenam ada sudut komplementer dan sudut suplementer, yang tadi sebenarnya juga sudah dijelaskan di atas. Jadi kalau sudut komplementer itu intinya jumlah ukuran kedua sudutnya adalah 90 derajat, sedangkan sudut suplementer jumlah ukuran kedua sudutnya adalah 180 derajat. Dengan memperhatikan ukuran sudut yang dibentuk, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperoleh pengertian tentang garis-garis tegak lurus dan garis bagi atau bisektor suatu sudut, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Definisi: dua garis bisa dikatakan saling tegak lurus jika dua garis itu berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Contohnya, di sini terdapat dua garis, yaitu garis AB dan garis CD. Terlihat kedua garis tersebut saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku di D, sehingga bisa dikatakan jika kedua garis ini saling tegak lurus. Definisi selanjutnya yaitu tentang garis bagi sudut atau bisa juga disebut bisektor sudut. Garis bagi atau bisektor sudut adalah sinar yang berpangkal di titik sudut dan kedua sudut yang dibentuk oleh sinar itu dengan kaki-kaki sudut itu berukuran sama. Atau bisa juga didefinisikan suatu sinar garis yang membagi sebuah sudut menjadi dua sudut yang berukuran sama besar. Contohnya, di sini kita lihat sinar garis BD merupakan bisektor atau garis bagi sudut ABC. Jadi, sinar garis BD itu membagi sudut ABC menjadi dua sudut sama besar, yaitu sudut ABD dan sudut DBC. Sehingga, besar sudut ABD sama dengan besar sudut DBC. Yang ketiga adalah kongruenasi dari ruas garis dan kongruenasi sudut. Definisi yang pertama yaitu tentang ruas garis kongruen. Dua ruas garis dikatakan kongruen jika ukuran kedua ruas garis itu sama. Contohnya, di sini terdapat dua ruas garis yaitu ruas garis AB dan ruas garis CD. Panjang ruas garis AB sama dengan panjang ruas garis CD, sehingga ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Definisi berikutnya yaitu tentang sudut kongruen. Dua buah sudut dikatakan kongruen jika ukuran kedua sudut itu sama. Kita lihat contohnya. Di sini terdapat dua buah sudut yaitu sudut ABC dan sudut PQR. Besar sudut ABC sama dengan besar sudut PQR, sehingga sudut ABC kongruen dengan sudut PQR. Baik kawan-kawan, mari kita masuk ke dalam contoh soal dan pembahasannya. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah kubus. Jarak bidang ACH dan bidang BEG adalah, jawab. Jarak bidang ACH dan BEG itu sama dengan jarak dari titik P ke titik Q. Langkah pertama, mencari panjang DF. DF di sini sebagai diagonal ruang ya. DF sama dengan AB akar 3. AB-nya berapa? AB-nya 6.
berarti DF sama dengan 6 akar 3. Langkah kedua, mencari panjang PQ. PQ sama dengan sepertiga DF. PQ sama dengan sepertiga kali 6 akar 3 sama dengan 2 akar 3 cm. Jadi jarak bidang ACH dan EGB adalah 2 akar 3 cm. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini sama, ini adalah kubus. Jarak antara bidang AFH dan bidang BDG adalah, jawab. Jarak bidang AFH dan bidang BDG sama dengan jarak dari titik P ke titik Q. Langkah pertama, mencari panjang EC. EC di sini kedudukannya sebagai diagonal ruang. EC sama dengan AB akar 3. AB-nya berapa di sini? 12 cm ya. EC sama dengan 12 akar 3 cm. Langkah 2, mencari panjang PQ. PQ sama dengan sepertiga EC. PQ sama dengan sepertiga kali 12 akar 3 sama dengan 4 akar 3 cm. Jadi jarak bidang AFH dan bidang BDG adalah 4 akar 3 cm.